Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latiful Kadri, NIM 0559457754 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas 2 struktur data. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama yaitu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO menggunakan minimal 8 integer. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini kita buat filenya, yaitu kita buat stack.lifo.java. Oke, baik, di sini saya telah selesai menginput data pada soal nomor satu dan saya akan menjelaskannya, yaitu mengenai LIFO. LIFO yaitu data yang dimasukkan terakhir, itu akan menjadi data yang akan keluar pertama. Untuk cara kerjanya dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti tumpukan piring, di mana ketika kita ingin menumpuk piring pada saat makan, pasti piring yang paling atas yang akan kita pakai terlebih dahulu. Sama dengan halnya seperti kita memasukkan data yang paling terakhir, namun data itu yang akan muncul terlebih dahulu. Selanjutnya pada operasi push, yaitu meletakkan sebuah data baru pada bagian paling atas tab tanpa harus melihat seluruh isi datanya. Sedangkan pada operasi push, itu program akan mengambil data yang paling atas. Jadi, data yang paling atas itu otomatis akan diambil oleh program. Oke, kita coba untuk run. Oke, berhasil ya. Di sini kita lihat jika pushnya 10 maka isi stacknya juga ada angka 10. Jika pushnya 20 itu isi stacknya ada 10, 20 dan seterusnya jika isi stack jika pushnya ada 80 maka isi stacknya ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80. Oke, lanjut. Di sini isi stacknya sebelum pop itu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, di sini data yang di pop itu data yang paling terakhir, yaitu data 80. Otomatis data 80 ini adalah data yang pertama keluar. Jadi isi stack sesudah popnya itu tersisa 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 di sini kita diminta buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data TWI dengan metode FIFO menggunakan minimal 8 data integer. Oke, kita langsung masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita buat file baru yaitu FIFO Java. Oke,
Baik, di sini saya telah selesai menginput soal nomor 2. Di sini saya akan menjelaskannya. Oke, data program Key-Vivo ini itu kebalikan dari soal nomor 1 tadi, yaitu Stack Vivo. Kalau nomor 1 tadi kan apabila data dimasukkan terakhir, dia yang akan keluar pertama. Ini kebalikannya, yaitu apabila data dimasukkan pertama, maka keluarnya juga akan pertama. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, itu ketika kita melakukan antri. Jika kita antrinya pertama, pasti kita yang akan dilayani juga yang pertama. Nah, selanjutnya yaitu proses DQ dan NQ yang berjalan dengan begitu cepat. Ketika kita memasukkan data, program langsung akan meletakkannya pada antrian belakang tanpa mencari antrian tertentu. Begitupun dengan ketika mengambil data, program juga akan mengambil data yang paling depan. Oke, kita coba untuk run. Ini tampilannya, yaitu ketika ada NQ-nya 10, isi Q-nya itu ada 10, begitupun dengan jika NQ-nya ada 40, isi Q-nya itu ada 10, 20, 30, 40, sampai 80. Jika NQ-nya 80, maka isi Q-nya itu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, isi Q sebelum DQ itu ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Data yang dihapus itu 10 karena 10 ini adalah data yang pertama kali masuk. Oke, jadi isi Q sesudah DQ itu ada 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Diminta untuk buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Oke, kita buka Visual Studio Code-nya. Sini kita bikin file baru, kita buat saja quicksort. Baik, di sini saya telah selesai menginput data pada soal nomor 3 dan di sini saya akan sedikit untuk menjelaskannya. Jadi, Quicksort ini adalah program pengurutan data yang bekerja dengan memilih satu data sebagai pembanding. Setelah itu, data akan dibagi menjadi dua. Data yang kecil dari pivot akan diletakkan sebelah kiri dan data yang lebih besar dari pivot akan diletakkan sebelah kanan. Nah, begitu seterusnya sampai data tersebut tersusun secara berurut. Oke, kita coba untuk run. Oke, seperti yang kita lihat di sini telah keluar hasilnya. Data sebelum diurutkan yaitu 12, 9, 4, 18, 22, 2, 4, 5, dan 80. Data setelah diurutkan itu menjadi 2, 4, 9, 12, 18, 22, 4, 5, dan 80. Oke, di sini seperti yang kita lihat,
data yang paling kecil itu berada di sebelah kiri dan data yang paling besar itu berada di sebelah kanan. Data yang paling besarnya itu 8, angka 80 dan data yang paling kecilnya itu ada angka 2. Jadi dia akan mengurutkan dari samping kiri ke samping kanan, dari yang terkecil di kiri sampai yang terbesar di sebelah kanan. Oke, mungkin hanya itu penjelasan nomor 3. Baik, mungkin hanya itu video penyelesaian tugas buah struktur data yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.